Karena memang di mana-mana namanya taklim, jangankan yang mendengarkan, yang ceramah kadang-kadang juga ngantuk. Apalagi para jamaah habis sahur, salat subuh, kemudian ada taklim, begitu duduk nyandar di tiang, nyandar di tembok, ya, insya Allah cepat ngantuk, ya. Nah, makanya kiat-kiatnya bagaimana? Di antaranya selalu menghadirkan fadilah dalam taklim, ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa keluar dari rumahnya semata-mata menuntut ilmu, jelas ini ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi kita duduk di taklim, di majelis-majelis ilmu, itu oleh Allah diberikan pahala seperti yang berjihad di jalan Allah, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqatan ila jannah. Barang siapa berjalan menuju ilmu, maka akan dimudahkan jalan-jalan menuju surga, ya. Jadi surga itu akan dimudahkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jelas ini ilmu agama, bukan ilmu yang lain, ya. Jadi di dunia ini hadirin para jamaah, itu ada perkara penting, ada perkara lebih penting, ada perkara paling penting. Penting itu apa? Ya harta benda, ya. Lebih penting ilmu pengetahuan, paling penting ilmu agama. Agama ini paling penting, ya. Dijadikannya jagat raya ini oleh Allah karena ada hubungannya dengan agama. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasya, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai alas bagi kamu. Wassamaa binaa, dialah Allah yang menjadikan langit sebagai atap bagi kamu. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, dengan air hujan itu maka tumbuhlah buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan sekali-kali menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu tahu tidak ada sebanding dengan Allah. Jadi bumi dijadikan alas, langit dijadikan atap, hujan diturunkan, ini semua untuk apa? Sarana beribadah kepada Allah, ya. Jadi adanya kita di dunia ini apa? Untuk agama. Bahkan nanti di akhirat ujung-ujungnya apa? Surga dan neraka. Ini adalah hubungannya dengan agama. Makanya agama itu perkara paling penting. Kita tidak punya harta benda akan mengalami namanya kemiskinan, kekurangan. Ilmu pengetahuan itu hanya untuk memudahkan. Kalau kita tidak punya, paling-paling kita akan mengalami kebodohan. Jadi ilmu pengetahuan ini para hadirin, para jamaah, Anda belajar ilmu pengetahuan dimanapun, mulai dari Amerika sampai Amerika, itu fungsinya cuma satu, untuk memudahkan kehidupan. Ya kayak mic ini kan, kalau seandainya nggak ada mikrofon ini kan saya harus teriak-teriak, apalagi jalannya sampai luar masjid, ya. Dengan ilmu pengetahuan alhamdulillah jadi mudah. Dulu termasuk sunnahnya adzan itu menaik ke tangga, naik ke menara harus pelan-pelan. Kenapa? Waktu itu belum ada mikrofon. Sekarang nggak perlu naik menara, karena dengan mikrofon ini sudah bisa didengar ke penjuru sana, ya. Jadi fungsinya ilmu pengetahuan cuma memudahkan, tidak lebih dari itu. Dulu orang kalau mau haji pakai kapal laut dari Surabaya atau ke Jeddah itu 18 hari, 18 malam, 4 April di lautan. Dengan ilmu pengetahuan ada pesawat terbang, sehingga haji sekarang ini dari Surabaya ke Jeddah kembalinya pada 2
ada listrik, orang pakai apa, stromi, pakai cemplung, pakai oplek, ya sulit dan hasilnya nggak maksimal. Hari ini dengan ilmu pengetahuan cuma dipencet saja, atau bahkan lantai sampai lantai 10 itu terang-terang. Ya, itulah fungsinya ilmu pengetahuan, memudahkan, menyenangkan. Kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, akan mengalami kebodohan, namanya banyak kesulitan. Ya sebenarnya nggak sulit sih Pak. Di zaman Nabi itu nggak ada lampu, aman aja. Ya. Kapan di Madinah itu ada penerangan? Setelah 9 tahun ada seorang pintar ya, punya pengetahuan namanya Tamim Ad-Dari. Maka di setiap tiangnya Masjid Nabawi itu dikasih api, nggak tahu ada dia punya bahan apa gitu, sehingga api itu bisa bertahan lama, sehingga penerangan Madinah bisa terang. Ya, baik. Apa dampaknya kalau kita ini nggak punya agama? Wah bahaya. Kalau nggak punya harta benda, kita miskin, paling 60-70 tahun. Kalau nggak kita punya ilmu pengetahuan, kita akan mengalami kesulitan, paling 60-70 tahun. Tapi kalau kita nggak punya agama, kita bisa sengsara, menderita, bukan 60-70 tahun, tapi selama-lamanya. Ya. Yang kedua, kenapa agama ini penting? Karena bekerja sebentar, bekerja agama, beramal agama, itu bisa dinikmati selama-lamanya. Bekerja ke agama sebentar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Mana dalilnya Pak Ustaz? Nabi bersabda, "Raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh berapa jam? Paling 10 menit. Apa ganjarannya? Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Bukan hadir seisinya, dunia seisi. Padahal cuma berapa menit? 5 menit. Sebaliknya kita meninggalkan perkara agama, amal agama sebentar, itu penyesalannya, penderitaannya bisa lama. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka dia akan dihukum di neraka 80 hukum. Satu hukum itu 80 tahun akhirat. Ya, 80 tahun akhirat. Padahal di akhirat 1 hari 1000 tahun. Ya. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat berapa? Paling 10 menit ya. Dia nggak mengerjakan sholat 10 menit dengan sengaja, akan dihukum di neraka 1 hukum. 1 hukum sama dengan 80 tahun akhirat. Berapa tahun dunia? 28 juta tahun 800.000. 20 juta 800.000 tahun. Kalau satu tahu sebelum ke sini sudah 1000. Ya. Itu. Padahal 5 menit kita nggak ngamal agama, kena hukum segitu. Kerugian apa di dunia ini yang kalau nggak mengerjakan kemudian dapat hukuman 28 juta 800.000 tahun? Makanya harus dipajang, ditaruh di benak kita ini. Oh ternyata di dunia ini nggak ada perkara yang paling penting melebihi agama. Ya, bukan berarti harus tinggalkan dunia, tidak. Artinya kita harus punya skala prioritas, mana yang harus diutamakan. Dunia penting, tapi akhirat jauh lebih penting. Kenapa? Karena dia cuma 60-70 tahun, sedangkan di akhirat bertahun-tahun. Ya, kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Halo, kita ini nanti ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Ternyata di dalam tanah. Baginda Nabi SAW itu di dalam tanah sudah 1400 tahun, lebih 36 tahun, 1436 tahun. Padahal beliau hidup cuma 63 tahun. Imam Syafi'i di dalam kubur sudah 1200 tahun, padahal dia hidup cuma 54 tahun. Imam Nawawi sudah dalam kubur sudah 800 tahun,
padahal dia hidup cuma 48 tahun. Jadi kita ini semuanya kalau kiamat masih lama, maka di dalam tanah lebih lama ketimbang di atas tanah. Makanya diingatkan sama Quran, ya al-hakumut takatsur, jangan sampai melupakan kalian banyak-banyak membuat harta hatta zurtumul maqabir, sampai tahu-tahu harus masuk alam kubur. Lagi asik cari dunia, tahu-tahu meninggal. Ya, maka setiap kita taklim, belajar ilmu, sadarilah bahwa ini perkara paling penting dalam hidup saya. Supaya apa? Kita semangat. Baik, ini baru primbon, baru khotimah, baru prolog, belum inti materi. Materi kita adalah tentang sholat Jumat. Ya, Jumat ini wajib bagi setiap laki-laki yang balik, yang menikah, yang tidak musafir, yang mungkin, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Mana dalilnya? Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju ingat kepada Allah. Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu yang lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahui. Ya, ini dalilnya surat Al-Jum'at ayat 9. Ya, jadi Jumatin ini jangan dibilang sunnah, tidak wajib bagi laki-laki. Laki-laki yang sehat, yang mukim, ya, yang sudah balik, maka punya wajib sholat Jumat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, baginda Rasulullah SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'. Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali atas 4 orang, 4 golongan. 1 budak hamba saya tidak wajib, wanita tidak wajib, anak kecil tidak wajib, orang sakit tidak wajib. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man taraka salata jum'ain tahawunan faqad ala. Barang siapa meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali tahawunan, karena lalai, maka Allah tutup hatinya. Ya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas disampaikan, ada orang bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, ada orang sholat, dia 5 waktu sholat, bahkan dia tahajud, tapi nggak sholat Jumat. Ada orang sholat 5 waktu nggak berjamaah, nggak sholat Jumat. Karena artinya Jumat itu berkumpul. Itu orang Islam ini jangan sampai dalam seminggu nggak kumpul dengan orang Islam, jangan. Minimal seminggu sekali ketemu orang Islam. Jangan saya munjin diri, jangan sampai eksklusif, ya. Karena saudara Muslim ini, kalau kita ditanya di kubur, wama ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, kan dia orang Islam. Artinya siapapun orang Islam adalah saudara kita. Nggak peduli ada bulunya, nggak ada bulunya, pokoknya Islam saudara kita. Ya. Makanya harus dalam minimal setiap minggu kita harus bertemu umat Islam. Jangan sampai kita tidak mau bertemu umat Islam. Maka diwajibkan, saking pentingnya bertemu dengan umat Islam itu sampai diwajibkan. Bentuknya sholat Jumat. Baik. Untuk menambah wawasan kita sampaikan apa itu sholat Jumat dengan syarat rukunnya. Jadi sholat Jumat ini ada syarat wajib, ada syarat sah. Tidak ya? Yang wajib sholat Jumat siapa? Tadi sebut sudah, laki-laki dewasa, sudah balik, tidak lagi sakit, tidak lagi musafir. Ya, maka ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Itu kewajiban. Terus syarat sahnya, kita bahas sekarang syarat sahnya. Jadi bisa saja orang yang tadi itu sholat Jumat itu nggak sah Jumatnya. Makanya Jumat itu didirikan harus memenuhi syarat. Kalau syaratnya kurang 1 aja tidak sah Jumatannya. Baik. Yang pertama sholat Jumat, dan kedua khutbahnya dilakukan di waktu zuhur. Ya. Jadi sholat Jumat dan khutbahnya harus di waktu
Tuh. Tidak sah sebelumnya, tidak sah sesudahnya. Ada orang sebelum duhur sudah mendirikan salat Jumat, tidak sah. Ada orang mendirikan salat duhur setelah asar, tidak sah. Harus pas waktu itu, soal jam 1, jam 2, jam 3 ada masalah. Yang penting belum asar. Ya. Apabila waktu asar telah tiba dan jamaah belum bertakbiratul ihram, misalnya Jumatnya bergelombang, ya sekarang di Amerika, di Eropa ini hadirin sudah berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan sekarang ada alat cukup luar biasa, namanya apa? GBT, katanya GBT. Apa? ChatGPT luar biasa, subhanallah, yang bikin orang kafir, tapi ketika ditanya tentang keagamaan selalu jawabannya Islam. Anda bisa coba, ya, banyak orang masuk Islam gara-gara ChatGPT. Padahal itu bikin orang kafir. Di antara pertanyaannya, betulkah Yesus itu Tuhan? Bukan, dia seorang nabi. Ya, nah, terus bagaimana agama Kristen? Siapa yang mengajarkan? Yang ngajar itu bukan Yesus, tapi Paulus. Siapa Paulus? Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan santri, bukan nabi. Dia pengikut yang merusak justru ajaran Yesus. Cuma. Padahal yang bikin itu orang kafir. Ya. Jadi kalau sampai takbiratul ihram belum juga sholat Jumat, ya otomatis begitu asar sudah nggak bisa sholat Jumat lagi, diganti sholat duhur. Pertanyaannya, kalau sholat bergelombang-gelombang, kemudian gelombang terakhir sholatnya begitu takbiratul ihram, rakaat pertama masih duhur, rakaat kedua sudah masuk waktu asar, maka bagaimana? Tidak usah merubah niat, sempurnakan 3 rakaat. Ya, ini dinamakan sholat wala nawa wala sholat. Ya, dia waktu takbir niat salat Jumat. Tapi karena begitu dapat 1 rakaat, rakaat kedua di asar, maka dia harus sholat duhur untuk menggunakan 3 rakaat. Sholatnya sholat wala nawa wala sholat. Sholatnya apa tadi? Niatnya sholat apa? Jumat. Tapi kenyataannya sholat duhur. Ya. Apabila di tengah-tengah melakukan sholat Jumat, waktu duhur habis, maka wajib menyempurnakan Jumat menjadi duhur tanpa perlu memperbarui niat. Jelas ya? Yang kedua, dilaksanakan di area pemukiman warga. Tidak boleh, makanya kalau saya diundang ke camp Batubara di tengah hutan sana, habis sholat Jumat saya sholat duhur. Karena kurang syarat ini, karena di sini nggak ada warga. Nggak ada warga yang menetap di situ, ya, nggak ada warga yang menetap. Maka suatu tempat tidak bisa dikatakan desa atau kampung kalau belum ada warga yang menetap di sini. Yang menetap ya seperti antum 2 minggu on, 2 minggu on, terus begitu terus. Jadi nggak ada penduduk asli di situ. Maka hukumnya bagaimana? Tidak wajib didirikan sholat Jumat karena kurang syarat. Apabila maksa, ya tidak sah. Ustaz, kan saya yang setiap minggu kita nggak pernah berkumpul, begitu kumpul nggak sah. Jadi gimana? Kami tetap sholat Jumat, habis itu sholat duhur, tidak apa-apa. Ya, karena syaratnya nggak harus masjid, yang penting ada tempat. Dan di situ ada warga area itu. Ada sih beberapa imam yang mewajibkan harus ada izin penguasa, tapi jumhur ulama, para ulama mayoritas tidak memerlukan izin daripada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya RT, ya desa, ya lurah, ya. Gitu. Dan tempat pelaksanaan Jumat tidak disyaratkan berupa bangunan atau masjid. Boleh dilakukan di lapangan dengan catatan masih dalam batas pemukiman warga.
Selama tempat itu tidak ada namanya. Andai kan sampai ngirim COD, apa COD, ngirim paket itu nyampe, ya berarti kalau sudah ada alamatnya berarti ada warga. Maka dimanapun di desa itu mengadakan Jumat sah, ya. Jadi kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Yang ketiga, rakaat pertama Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah, ya. Sehingga apabila dalam rakaat kedua jamaah itu niat mufaroqah, berpisah dari imam dan menyempurnakan Jumatnya sendiri-sendiri, maka semuanya dinyatakan sah. Ya. Di rakaat pertama saja yang diwajibkan nggak boleh salat berjamaah, salat Jumat nggak berjamaah, harus berjamaah. Bahkan satu-satunya niat imam yang wajib yaitu imam waktu memimpin salat Jumat. Jadi salat berjamaah, Jumat itu harus salat berjamaah, tidak bisa tidak berjamaah. Bahkan imam harus niat, saya niat jadi imam. Kalau salat tarawih, salat 5 waktu, misalnya imamnya nggak niat imam, sah, cuma imamnya nggak dapat pahala berjamaah. Ya, karena niat berjamaah bagi imam itu sunnah, kecuali niat imam waktu sholat Jumat. Andai kan ada orang sholat Jumat, kemudian rakaat kedua si makmum melihat imam ini ada bacaannya kurang pas, ya, dia mufaroqah, memisahkan diri dari imam. Bagaimana hukumnya? Sah, tetap sholat Jumat, nggak usah sholat zuhur. Ya, kenapa? Syaratnya sholat Jumat rakaat pertama harus berjamaah. Rakaat kedua boleh nggak berjamaah. Misalnya mufaroqah atau melihat imamnya itu gamisnya kayaknya ada merah-merah, itu darah itu, Pak. Ya, kita mufaroqah, pisahkan diri. Kejatuhan apa misalnya? Kejatuhan kotoran, sehingga imamnya nggak tahu, kita tahu. Gimana? Oh ya kita mufaroqah, melepaskan diri dari hukumnya. Bagaimana ini sholat Jumat harusnya berjamaah, iya, tapi karena kejadian itu di rakaat kedua tidak apa-apa. Tapi kalau rakaat pertama ada masalah, nggak sah, ya, karena memang rakaat pertama harus berjamaah. Jamaah sholat Jumat adalah orang yang wajib menjalankan Jumat. Siapa tadi? Laki-laki, dewasa, mukim di situ, mustautin namanya. Ya. Jadi kalau ini nggak ada, ya tidak sah. Satu bis sholat Jumat ada 50 orang, tapi nggak ada penduduk situ, ya tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Jamaah sholat Jumat adalah orang yang wajib menjalankan sholat Jumat. Soal kita nimbrung, misalnya kita ke Balikpapan, kita kan bukan penduduk asli situ, tidak apa-apa. Yang penting sholat yang didirikan itu memenuhi syarat, diisi oleh orang-orang yang menetap di situ, tidak apa-apa. Kita kan partai tambahan. Oh, Ustaz ini ada sih, tapi separuhnya wanita. Loh, wanita kan nggak wajib Jumat, maka nggak sah. Atau ini separuhnya anak kecil, tidak sah. Karena yang sholat Jumat itu sah kalau yang sholat itu semuanya kategori wajib melaksanakan Jumat. Yang nggak wajib nggak sah. Bukan berarti tidak sah orangnya, ya, nggak sah Jumatannya. Kalau ada anak kecil sholat Jumat di tempat yang memenuhi syarat, ya sah. Ada perempuan ikut Jumatan, gimana hukumnya? Sah. Bahkan perempuan sholat Jumat tidak usah sholat zuhur, tapi dia tidak dianggap hitungan, ya, nggak masuk itu hitungan yang menjadikan sholat Jumat itu sah. Nanti kalau kurang jelas tanya. Bahkan jamaah sholat Jumat itu harus ada 40 orang. Madhab Syafi'i dan Hambali itu 40 orang. Madhab Maliki 12 orang. Abu Hanifah 4 orang. Ibn Taimiyah 3 orang. Ya, jadi
Kalau saya pribadi mazhab Syafi'i, maka kalau ada sholat Jumat, di situ harus ada 40 orang yang ahli Jumat, yang laki-laki, yang dewasa, yang berpenduduk di situ, 40 orang, dan gak cacat. Kalau ada di antara 40 ini ada yang buta, ada yang tuli, gak sah. Bagi orang satu 39 atau 35-nya oke, dewasa, laki-laki, penduduk tetap. Yang 5 wanita gak sah. Harus 40 orang ahli Jumat. Gak ada Pak Ustaz, ini apalagi Covid, ya udahlah kita ambil madhab yang agak kecil, 12 orang. Itu madhab Imam Maliki. Ya. Yang kelima, syarat Jumat tidak didahului atau berbarengan dengan Jumat lain dalam satu desa. Kalau satu desa para ahli Jumat tadi itu cukup sholat satu masjid di situ, kok bikin masjid tandingan, maka tidak sah. Ya, dua-duanya tidak sah. Yang salamnya terakhir tidak sah. Yang duluan selesai yang sah. Ya. Nah, kecuali sudah nggak bisa menampung, kecuali lagi ada masalah sehingga satu desa itu RT 15 sama 16 lagi berantem. Ini kalau sampai nggak rukun-rukun ini, nggak Jumatan-Jumatan ini, terpaksa dibikinkan masjid satu, boleh. Ya. Nih, dalam satu daerah sholat Jumat hanya boleh dilakukan satu kali. Oleh karenanya bila terdapat 2 Jumatan dalam satu desa, maka yang sah adalah Jumatan yang pertama kali melakukan takbiratul ihram, bukan yang selesai pertama. Sedangkan Jumatan kedua tidak sah. Dan bila takbiratul ihramnya bersamaan, maka kedua Jumatan tersebut tidak sah semua. Ya, tapi kan tidak mungkin. Ya, jadi yang sah yang takbiratul ihram duluan, itu yang sah. Kalau dulu waktu saya masih ngaji, yang salam selesai duluan yang sah, ternyata yang takbiratul ihram duluan yang sah. Hal ini bila tidak ada kebutuhan yang menuntut untuk dilaksanakan 2 kali. Bila terdapat hajat seperti kedua tempat pelaksanaan terlampau jauh, sulitnya mengumpulkan jamaah Jumat dalam satu tempat karena kapasitas tempat tidak memadai, ketegangan antara kelompok dan lain sebagainya, maka kedua Jumatan tersebut sah baik yang pertama maupun yang kedua. Ya. Yang terakhir, yang keenam, sholat Jumat dibilang sah apabila didahului oleh 2 khutbah. Ya, tidak ada 2 khutbah. Kalau hari raya, sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Ya, jadi nggak bisa dikatakan Jumatan kalau nggak ada khutbah. Beda dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri tetap sah meskipun tanpa khutbah. Sampai lagi di terlambat menuju dari Pelabuhan Bajo ke sini lambat, sehingga di sini sudah selesai sholat Id. Masa kita akan mendirikan sholat Id lagi? Kan nggak mungkin. Masa di masjid sholat Idul Fitri tanpa khutbah sah. Tapi kalau Jumat nggak sah, harus didahului dengan 2 khutbah baru sah sholat Jumat. Baik kawan-kawan, itulah sekelumit tentang materi kita, yaitu sholat Jumat. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan. Mudah-mudahan pertanyaannya sulit, jawabannya gampang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah ya. Kalau sebelum khutbah ya adabnya masuk masjid, sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Ya. Lah setelah tahiyatul masjid bebas mau zikir, mau kalau sholat sunnah apa? Sholat sunnah aja, monggo. Ya.
masjid sambil menunggu khutbah, ini tidak ada amalan yang tertentu. Silakan. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak Ustadz kalau khotib sudah di atas mimbar? Kalau madhab yang lain langsung duduk dengan khutbah. Tapi Imam Syafi'i tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi ambil wajib-wajibnya saja. Misalnya kita rukuk, sunahnya baca tasbih berapa kali? 3, ambil 1 saja. Ya, nggak usah baca kabiro dulu, langsung baca Fatihah. Nggak usah baca surat-surat dulu, langsung rukuk gitu. Ambil apa namanya yang wajib, meskipun khatib tadi berkhutbah. Tapi dalam hadis yang lain, apabila ada jamaah datang, khatib sudah naik mimbar, maka malaikat pencatat amal yang absen itu sudah ditutup absen. Ya, dan dia para malaikat juga menyatakan dan kita usahakan kalau datang Jumatan sebelum khatib naik mimbar supaya masuk dulu absen. Ibarat perusahaan sudah cek log dulu, ya. Kalau datangnya setelah khatib sudah di atas mimbar, maka meskipun Jumatan yang masuk absen, ya, terserah di mana ya Pak, terserah ya Pak, boros kan, Alfa terserah, ya, penting kita usahakan sebelum khatib mimbar sudah datang juga. Baik, silakan mulai. Ya. Waalaikumsalam. Tertib. Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumil jum'ati amsid wa bima yaktub." Apabila kamu katakan kepada temanmu, diamlah, sedangkan khatib lagi baca khutbah, maka sia-sialah Jumatnya. Ya, nah, termasuk mengingatkan anak kecil. Nah, maka tugasnya takmir sebetulnya. Ya, bukan tugas kita. Jadi kalau ada anak kecil, kalau memang anaknya rame, ya kita pindahkan. Yang nggak boleh dipindahkan itu meskipun anak kecil kalau sudah duduk dengan tertib. Ya. Nggak peduli mau wakil presiden, mau wakil gubernur putih, kalau sudah ada isi nggak boleh diusir. Meskipun anak kecil nggak boleh, selama itu tertib. Nah, kenapa kita usir? Karena dia ramai. Ya, dan usahakan ditertibkan itu sebelum khatib naik mimbar. Ya, nah, sebenarnya ini adalah tugasnya takmir sebetulnya. Ya, bahkan saya pernah lihat di salah satu masjid itu bagus, jadi anak-anak yang memang nggak bisa diatur, kita di belakang, ayo kecil semua. Bisa ada ustadznya yang ngawal di situ. Ya, jadi tetap hukum berlaku apabila kita sudah mengatakan diam, sedangkan khatib lagi baca khutbah, maka sia-sia. Jadi bagaimana kalau bisa jangan ngomong, kasih isyarat. Anda ngomong loh. Ya bang, keterlaluan mau ustadz ini bahkan main domino di masjid. Misalnya. Saya pernah itu Pak, main domino. Waduh, ya apa ya? Ya, kita gini aja. Sudah nggak sampai atau begini kan? Ya, nggak usah ngomong. Karena kalau kamu sudah ngomong satu kecap, diam. Nah, sia-sia fakot lalu. Yang pertama. Yang kedua, ya sebetulnya bukan hanya Jumat berkah. Ya, di desa-desa itu kan hampir memang Jumat kan ada undangan. Tahlilan ya, karena apa itu yang jadi berkat, gimana dapat berkat, kalau niatnya doa bersama yang mudah-mudahan dapat. Setelah Jumat juga begitu, dan sangat-sangat disayangkan kalau ada orang sholat Jumat demi berkahnya aja. Rasa Jumat ini wajib, ya, dan insya Allah sedikit sekali lah orang-orang sholat Jumat. Ya, kalau anak kecil-kecil mungkin, masa kalau kita besar-besar ini sholat Jumat demi nyari berkat yang jauh mungkin. Ya, oke.
Oke. Kalau ada bagaimana Ustaz? Ya salah. Maksud sholat di mana lebih berkah? Ya. Nah, soal kegiatan itu tadi itu memancing apa namanya? Jamaah supaya banyak, ya bagus. Ya, di mana-mana masjid coba lihat kalau toiletnya bersih, ada AC-nya, apalagi ada dispensernya lengkap dengan dispenser, tahu airnya ada, gulanya ada, kopi hitamnya ada, insyaallah kami tidak kira-kira. Nah, itu sekedar memancing aja. Itu masuk trik-trik bagaimana. Bahkan di Jogokaryan itu bukan hanya berkatnya, sampai wifi-nya dikasih. Ya, setiap hari berapa bukanya? 4.000 porsi. Satu kali buka dapatnya cuma 52 juta. Ya, jadi setahun 1,8 miliar. Ya, itu buka aja itu. Ya, boleh. Ada orang datang ke situ demi berkat, demi buka, tidak apa-apa. Mungkin sholat. Ya, sampai habis member itu pulang. Orang sholat dia datang, kayak mungkin. Ya, jadi trik bagus itu. Intinya penting semuanya semata-mata karena Allah. Baik, hadirin yang lain. Ya, ada saya bertanya. Habis ini makan apa? Baik hadirin, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini bisa dipahami, menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan sehingga bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang, kesehatan, rezeki yang lapang, bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.